para sahabat sekalian, hari ini saya kembali dengan Dr. Nugroho Abdi Kusno, seorang pakar kesehatan masyarakat, alumni dari Hawaii University at Manoa, ya, Prof, ya. Ya. Ya, dan banyak berkecimpung sekarang di dalam dunia penelitian dengan topik utama tentang kesehatan masyarakat. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatasi stres yang banyak terjadi, banyak ditemukan di era pandemi ini dan upaya untuk mengatasinya. Prof, terima kasih atas kehadirannya di Jendela Aam. Ya, apresiasi sekali. Ini yang kedua, yang ketiga ya, Prof, ya. Ketiga saya kira. Nggak bosan ya untuk terus memberikan informasi ya kepada masyarakat ya untuk kesehatan bersama. Nah, Prof, ini ngomong-ngomong mengenai stres ya di era pandemi ini, yang Prof lihat ini seberapa parah ya ini terjadi melanda masyarakat kita? Ya, saya kira sih kalau stres itu bisa berlaku untuk semua ya, semua usia ya. Tapi tentunya kan yang menjadi perhatian kita adalah terhadap usia produktif ya. Ya. Ya, usia produktif, kemudian juga lanjut usia gitu ya. Baik, baik. Ya. Terutama untuk lanjut usia tentunya karena mereka itu selama 2-3 tahun terakhir ini itu harus dirumahkan ya, apalagi sekarang kan juga demikian ya. Ya, jadi saya kira itu baik disadari maupun tidak itu pasti ada ya pengaruh dari stres. Baik, baik. Ya. Cara laporan penelitian ya, berapa banyak ini masyarakat di era pandemi ini yang terkena gejala stres ini, Prof? Ya, sebetulnya gini ya, kalau namanya stres itu kan sebetulnya sesuatu yang katakanlah ya tidak terlihat ya. Artinya bentuknya itu apa ya. Tapi yang jelas ya, kalau kita lihat dari aspek biokimiawi, dari aspek hormon, itu kan terjadi peningkatan dari kortisol ya. Nah, oleh karena peningkatan dari kortisol itu dampaknya macam-macam di dalam tubuh kita ya. Baik secara biologis ya, apalagi psikologis ya tadi ya. Jadi kita lihat misalnya contohnya ya. Jadi penyakit-penyakit yang menjadi komorbid ya bagi lansia itu akan menjadi lebih berat ya. Ya, jadi itu satu tandanya. Kemudian dari segi mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya, misalnya orangnya itu kurang nafsu makan, kurang tidur ya. Jadi berbagai aspek kehidupan itu pengaruh dari kortisol itu yang dikatakan sebagai untuk stresornya terjadinya stres itu akan memanifestasikan diri pada berbagai baik biologis maupun psikologis. Itu baik termasuk kurangnya motivasi, tidak bergairah. Ya, tidak bergairah, ya betul. Jadi tidak. Jadi begini, tadi menyambung juga tadi mengenai peran keluarga. Sebetulnya kan peran keluarga itu sangat penting ya. Artinya untuk melihat kalau terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan yang mengenai anggota keluarganya. Tetapi yang jelas kan tentunya ini orang selalu melihat itu, oh ini kan dikaitkan selalu dengan gejala COVID kan, atau yang sekarang namanya Omikron itu kan lebih ya untuk kalangan muda itu lebih ringan ya, tetapi tentu kepada lansia itu tetap berat ya karena mereka mempunyai komorbiditas itu. Jadi keluarga perannya adalah ketika anggota keluarga itu menunjukkan tanda-tanda di luar ini, ya, dia orangnya tadinya happy menjadi murung, ya kan, kemudian dia
kurang bergairah dan sebagainya. Ini jangan dianggap ini, karena mungkin ini satu pertanda adanya mungkin stres. Dan apabila itu dibiarkan, misalnya bisa memperburuk ya penyakit yang memang ada komorbiditasnya, seperti hipertensi ya, kemudian juga diabetes ya, dan jantung ya. Dan sebetulnya ya itu artinya untuk mencegah supaya jangan menjadi beban buat keluarga lagi kan? Betul. Ya. Prof, berkaitan dengan tadi ya upaya mengatasi tingkat atau terjadinya stres ini, ada kegiatan yang disarankan apa sih di tengah keterbatasan? Sebetulnya yang paling penting adalah suatu kebutuhan untuk pertemanan gitu. Ya. Artinya curhat ya. Dan curhat itu ya memang kalau kita pikirkan kita kalau misalnya berpasangan tentu pada pasangan, tapi kan karena curhat itu merupakan sesuatu yang sangat sangat pribadi, barangkali masing-masing itu mempunyai pertemanan yang sendiri ya. Misalnya contohnya kalau mungkin ibu-ibu kan suka ada arisan ya, mungkin mereka nggak ada masalah di keluarga, mereka curhat sehingga mereka bisa ini. Jadi pertemanan itu baik perorangan maupun kelompok gitu. Nah itu sangat efektif sebetulnya ya untuk ini. Dan kalau itu bisa itu ya hal-hal yang terpendam ya yang membuat stres itu disalurkan, dikeluarkan, maka otomatis si kortisolnya akan menurun dan serotonin justru akan menaik ya. Jadi itu yang hormon yang untuk yang positif lah dalam kondisi kita, dalam kondisi yang lebih positif lah gitu ya. Tapi tentunya memang macam-macam yang lain ya tentunya ya. Karena ada gejala fisik ya juga harus diperhatikan tentunya, atau bahkan psikologis tadi disebutkan mengenai stres ya. Tapi kan stres itu apabila dibiarkan kan mungkin bisa terjadi rasa sedih ya misalnya. Tapi itu juga stres kan bisa juga karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi ya, atau orang yang punya ini ya makna ya di dalam hidupannya ya, teman dekat misalnya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu memang kalau dikatakan itu harus ranahnya psikolog ya yang untuk bisa menggali ya lebih lanjut ya bagaimana ya yang stresornya apa sih yang menyebabkannya gitu. Kegiatan lain, Prof, itu di luar tadi kan? Ya tentunya perilaku hidup sehat. Seperti saya selalu katakan tadi kan ada kesulitan tidur ya. Bagaimana kita, misalnya contohnya ya, kalau orang itu kalau tidur makan malam gitu, cari makanan-makanan yang memperbaiki mood kita gitu, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Gitu. Jadi jangan terus jangan makan terlalu malam gitu kan, sehingga jadi orang jadi nggak bisa itu. Atau misalnya minum kopi gitu malam hari gitu, jadi itu ya sebaiknya ya susu lah ya, lebih bagus gitu. Ya hal-hal semacam itu ya. Jadi ada aspek dari makanan. Kemudian ini yang biasa kita sering ini adalah exercise. Oke, olahraga ya. Ya, kemudian kita terpapar oleh sinar matahari ya, supaya terjadi metabolisme dari D3 itu, kolesterol, sehingga memperbaiki metabolisme dari tulang maupun otot kita gitu ya. Ya, karena justru imobilitas itu punya juga adalah suatu stresor juga gitu ya. Betul, terbiasa aktif di luar. Ya, terus tiba-tiba harus berbaring itu buat orang stres juga. Betul. Ya, jadi dan, saya kira dan tentu saja itu juga Prof ya, melakukan hobi ya di rumah. Apa saja lah yang apa saja yang disukai. Misalnya hobi baca buku komik gitu ya. Masih
masih muda kan suka beli baca komik gitu ya. Sekarang ya udah waktunya nih ya untuk baca komik Arjuna Wiwaha lagi oleh R.A. Kosasih ya, atau Si Buta dari Goa Hantu oleh Ganes, atau Kopingho ya Kopingho ya gitulah. Jadi ini aja artinya dalam kondisi kita sekarang ini ya dibikin happy aja, jangan terlalu dipikirin lah ya. Karena nanti toh itu akan berlalu juga kan kondisinya. Tetap optimis ya Prof ya. Ya tetap. Iya. Ya, baik. Dan memang salah satu itunya stresornya adalah financial juga ya. Oke. Jadi financial juga gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan juga. Betul. Nah, Prof, ini terakhir ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat ini? Tadi sudah menyiapkan beberapa hal, tapi ada hal lain yang saya kira di dalam keluarga ya kita harus memperhatikan juga ya anggota keluarga kita ya. Kemudian kalau di situ dari biasalah orangnya ceria ya, kemudian tiba-tiba ini ya murung, itu harus segera dicari ininya, masalahnya apa gitu ya. Karena kalau dibiarkan terus, makanya nanti akan dia berkembang terus ya, baik secara fisik maupun secara psikologis ya. Jadi mungkin kita harus pandai-pandai ini. Dan sekarang kan online semua kan ya, mungkin ada konseling online dari psikologi barangkali yang ada selain medis kan, jadi itu bisa dicari itu ya penyebabnya gitu. Betul. Ya. Jadi yang saya perlu ya, paling perlu adalah pertemanan itu ya. Siapa ya di seantero dunia ini yang kita bisa curhat lah gitu ya. Sehingga kita merasa bahwa bukan beban dari kita sendiri, tapi kita sudah menyalurkan gitu. Dengan otomatis si kortisol itu akan menurun kan, si serotoninnya meningkat gitu. Jadi hal-hal demikian. Dan pentingnya tidur itu saya garis bawahi antara jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu karena memungkinkan itu untuk melakukan detoksikasi ya, jadi pembuangan racun-racun. Karena kondisi stres ini juga menyebabkan meningkatnya radikal bebas dalam tubuh kita ya. Jadi bukan polusi udara, juga bukan hasil dari sisa makanan yang menjadi masalah di sini, yang juga menyebabkan peradangan. Ya, peradangan menurunkan daya tahan. Jadi ini semuanya berlaku semua gitu. Ya, jadi selain exercise, makanan, tidur, kemudian pertemanan, penting gitu ya. Ya, sering-sering. Tapi saya ini minta supaya kalau saya melihat itu ya di Facebook itu banyak sekali ya yang kalau ada birthday mereka puluhan orang bersama ya, taking foto ya. Nah itu jangan terus tanpa ini masker ya. Oke lah, kita kalau di foto dibuka maskernya, tapi segera dipasang lagi maskernya. Gitu. Ya. Karena Omikron ini kan penyakitnya untuk dewasa itu tidak lansia ya, tapi dewasa itu kan gejalanya kan sering tidak diketahui. Diketahui ketika diperiksa gitu ya, dia positif sehingga dia harus isoman. Isoman itu pun juga masalah karena mereka nggak merasa sakit ya. Nah mereka diumbar aja kemana-mana, padahal mereka sendiri itu merupakan suatu wahana gitu untuk penularan kan. Iya, itulah. Betul. Jadi disiplin diri kita ya. Barangkali itu yang penting disampaikan pada kesempatan ini. Baik, Prof, terima kasih nih atas sharingnya ya. Mudah-mudahan berguna nih buat masyarakat di pandemi ini. Untuk tetap sehat, Prof. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.